Soal nomor 36. Kepada 3 orang siswa, yaitu Andi, Tito, dan Vian, diberikan ulangan harian susulan mata pelajaran matematika. Untuk dapat mencapai nilai KKM, peluang Andi adalah 4/5, peluang Tito adalah 2/3, dan peluang Vian adalah 3/4. Peluang bahwa minimal 2 di antara 3 siswa tersebut dapat mencapai nilai KKM adalah, yang pertama kita misalkan dulu peluang mencapai, itu kita misalkan PM. Lalu untuk peluang tidak mencapai adalah PTM. Di sini kita ada 3 siswa, yaitu Andi, Tito, dan Vian. Peluang mencapai Andi itu adalah 4/5, berarti PTM-nya peluang tidak mencapai itu adalah 1 dikurangi 4/5, yaitu 1/5. Lalu untuk Tito, di sini adalah 2/3, maka PTM-nya adalah 1/3. Untuk Vian, di sini adalah 3/4, kemudian untuk PTM-nya adalah 1/4. Di sini yang ditanyakan itu peluang minimal 2 di antara 3 siswa. Kemungkinan yang pertama adalah untuk Andi itu memenuhi atau mencapai. Lalu Tito mencapai, Vian tidak mencapai. Yang kedua, kemungkinannya adalah Andi mencapai, Tito tidak mencapai, Vian mencapai. Lalu yang ketiga adalah Andi tidak mencapai, kemudian Tito mencapai, Vian mencapai. Yang keempat, ketiga-tiganya itu mencapai nilai KKM. Berarti Andi mencapai, Tito mencapai, Vian mencapai. Kita hitung peluangnya. Itu kemungkinan yang pertama, berarti Andi mencapai. Berarti 4/5 dikali Tito mencapai 2/3 dikali Vian tidak mencapai, yaitu 1/4. Hasilnya adalah 8/60. Kemudian untuk yang kedua, Andi mencapai, berarti 4/5 dikali Tito tidak mencapai adalah 1/3 dikali Vian mencapai 3/4. Jadi hasilnya adalah 12/60. Kemungkinan yang ketiga, Andi tidak mencapai. Berarti ini 1/5 dikali Tito mencapai. Berarti 2/3 dikali Vian mencapai 3/4. Jadi hasilnya adalah 6/60. Selanjutnya adalah kemungkinan yang keempat. Keempat itu Andi mencapai, berarti 4/5 dikali Tito mencapai adalah 2/3. Lalu untuk Vian yaitu mencapai, jadi 3/4. Jadi di sini peluangnya adalah 24/60. Jadi peluangnya adalah, tinggal kita jumlahkan saja. 8 ditambah 12 adalah 20. 20 ditambah ini 30. Berarti 50/60 sama dengan 5/6. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 37. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI, Desa X mengadakan lomba mengambil kelereng dari wadah dengan aturan sebagai berikut. Di sini aturannya ada 4. Tim B berhasil mengumpulkan 350 kelereng. Maka banyak kelereng yang berhasil diambil pada pengambilan terakhir oleh salah seorang anggota tim B adalah. Di sini untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus jumlah dari suatu deret aritmetika.
Di sini, tim B berhasil mengumpulkan 350 kelereng, berarti SN-nya sama dengan 350 kelereng. Lalu, di sini kita perhatikan pada pengambilan putaran pertama, yaitu 5 orang secara bergantian, masing-masing mengambil 1 kelereng. Berarti kelereng yang dikumpulkan adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Banyak 5 ya berarti. Lalu, putaran kedua, orang pertama mengambil 2 kelereng. 2 kelereng. Dan bertambah 3 kelereng untuk peserta selanjutnya. Berarti di sini 5, kemudian ditambah 3 jadi 8, tambah 3 11, tambah 3 14. Lalu untuk putaran selanjutnya setiap anggota tim mengambil 3 kelereng lebih banyak. Berarti di sini 17 dan seterusnya sampai ke UN orang terakhir. Sama dengan 350. Nah, di sini jumlahnya adalah 5. Lalu kita bisa cari jumlah ini menggunakan rumus jumlah deret aritmetik, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali beda. Selanjutnya, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus N-nya yang akan kita cari. 2A berarti 4 ditambah N-1 dikali bedanya 3 sama dengan 150. 5 kita pindah ke sana. Jadi ini kita peroleh N per 2. Ini 4 ditambah 3N min 3 sama dengan 345. Selanjutnya, ini masing-masing bisa kita kalikan 2, jadi N ini 1 plus 3N sama dengan 690. Jadi ini 3N kuadrat ditambah N, ini ke sana jadi min 690 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, di sini 3N, di sini N. Sini plus 46 ya, 46, di sini min 15. Nah, ini N-nya tidak mungkin karena N-nya negatif, kemudian kita peroleh N-nya sama dengan 15. Nah, di sini kita akan mencari nilai UN-nya, yaitu U15. U15 itu adalah A plus N-1, 15 min 1 kali beda. Berarti A plus 14 kali beda. A-nya adalah 2. Bedanya 3. Jadi 2 ditambah 42 sama dengan 44. Jadi banyak kelereng yang berhasil diambil pada pengambilan terakhir oleh salah seorang anggota tim B adalah 44 kelereng. Soal nomor 38. 3 orang petugas Dinas Lingkungan Hidup akan mengukur panjang Danau Tandra Lili di Kabupaten Goa. Orang pertama berada di titik A. Orang kedua berada di titik B. Dan orang ketiga berada di titik C. Ketiga petugas tersebut mengukur panjang Danau Tandra Lili dengan bantuan drone. Dari titik A, nah kita gambarkan lagi di sini. Dari titik A, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 45 derajat. Berarti kita ukur 45 derajat dari arah utara, 45 derajat menuju B. Di sini B. Jadi dia dari titik A itu menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 45 derajat ke titik B ini, dan tercatat drone terbang selama 15 menit. Jadi ini selama 15 menit
dengan kecepatannya 1,2 km per jam. Lalu, dari titik B, orang kedua menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 105. Jadi, kita bisa ukur dari arah utara sebesar 105 derajat ke titik C dan tercatat, jadi di sini C, tercatat drone terbang selama 20 menit dengan kecepatan yang sama yaitu 1,2 km per jam. Jadi, apa ini yang ditanyakan? Jika P itu adalah jarak titik A ke C atau panjang danau dalam meter, maka nilai P kuadrat adalah, nah yang ditanyakan adalah ini. Di sini kan P, maka P kuadratnya berapa? Nah, di sini pertama kita cari dulu jaraknya ya. Untuk jarak AB, jarak AB berarti kita tinggal ini jadikan jam dulu, berarti 15/60 yaitu 1/4 jam. Untuk yang ini 20/60 yaitu 1/3 jam. Selanjutnya, panjang AB ini dia tinggal kita cari jaraknya, yaitu kita kalikan saja waktu dikali kecepatan, berarti 1/4 jam dikali 1,2 km per jam sama dengan 0,3 km. Ini sama saja 300 meter. Lalu untuk BC-nya adalah 1/3 dikali 1,2. Hasilnya adalah 0,4 km sama dengan 400 meter. Jadi ini jaraknya 400 meter, yang ini 300 meter. Jadi kita bisa mencari panjang AC ini dengan menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu panjang ini dikuadratkan atau P kuadrat sama dengan panjangnya AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali BC dikali kosinus B. Nah, kita cari dulu sudut B-nya. Nah, di sini bisa kita cari, coba kita perpanjang garisnya ini. Nah, di sini kan ada sudut 45, maka di sini sudutnya sama, yaitu 45. Lalu di sini sudut yang ini bisa kita cari dari 180 dikurangi 105, yaitu 75. Jadi sudut B itu adalah 45 ditambah 75, yaitu 120. Sama dengan, jadi P kuadratnya bisa kita cari ya. P kuadrat bisa kita cari dari panjang AB kuadrat. AB kuadrat berarti 300 kuadrat ditambah BC kuadrat 400 kuadrat dikurangi 2 kali 300 kali 400. Nah, di sini cos sudut B-nya adalah cos 120. Cos 120 itu berapa? Negatif setengah. Nah, di sini bisa kita peroleh 90.000 ya, ditambah 160.000. Oh ya, di sini tadi min setengah. Nah, kita peroleh min ini bisa kita coret jadi plus ditambah 120.000. Jadi P kuadratnya itu adalah berapa ini? 250.000 ya, ditambah 120.000.
Jadi P kuadratnya adalah 370.000. Nah, ini yang ditanyakan adalah P kuadrat. Jadi hasilnya adalah 370.000. Soal nomor 39. Sebuah penyedia layanan telepon seluler akan mengeluarkan produk baru dengan nomor kartu terdiri atas 12 digit. Seorang pegawai mendapat tugas menyusun nomor kartu dengan kode prefiks 0844 dan 4 digit terakhir merupakan angka cantik yaitu 1221. Pegawai tersebut hanya diperbolehkan menggunakan angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 untuk menyusun nomor kartu tersebut. Nah, banyak nomor kartu yang dapat dibuat oleh pegawai tersebut adalah, nah di sini kan ada 12 digit, tapi 4 digit yang pertama sudah menggunakan kode prefiks, sudah ditentukan yaitu 0844. Lalu untuk 4 digit terakhir itu juga sudah menggunakan angka cantik yang ditentukan yaitu 1221. Jadi 4 digit sudah ditentukan. Jadi kita perlu menentukan 4 digit lagi yang ada di tengah, yaitu 4 digit yang ada di tengah. Nah, di sini tidak ada syarat untuk harus berbeda atau tidak boleh sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan semua angka ini. Jadi, ini bisa kita gunakan semua di sini. Di sini juga bisa, berarti 7, 7. Karena ini angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, banyaknya nomor kartu yang dapat dibuat adalah 7 pangkat 4. Itu adalah 2401. Jadi, banyak nomor kartu yang dapat dibuat oleh pegawai tersebut adalah sebanyak 2401. Soal nomor 40. Diketahui luas maksimum persegi panjang di dalam suatu daerah segitiga yang dibentuk oleh garis Y sama dengan X min P dengan P lebih dari 0, sumbu X dan sumbu Y adalah 9 satuan luas. Maka nilai P-nya adalah, nah di sini pertama kita akan sketsakan dulu persegi panjang yang berada di dalam suatu daerah segitiga. Nah, segitiganya ini dibentuk oleh garis Y sama dengan X min P, sumbu X, dan sumbu Y. Di sini P-nya lebih dari 0. Nah, sebelum kita sketsakan, kita cari dulu titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini jika Y-nya 0, maka X-nya adalah P. Dan jika X-nya 0, maka Y-nya adalah min P. Jadi kita peroleh titik P, 0 dan 0, min P. Lalu kita bisa gambarkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini melalui titik P, 0. Ini P, kemudian melalui titik 0, min P. Di sini min P. Nah, ini garisnya Y sama dengan X min P. Dan segitiganya itu dibatasi oleh garis ini, sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam segitiga ini terdapat persegi panjang yang mempunyai luas maksimumnya, L maksimumnya adalah 9. Ini kita misalkan X, ini Y. Selanjutnya, kita cari luasnya. Luas itu bisa kita cari dari X dikali Y. Nah, Y-nya ini bisa kita ganti dengan X min P. X dikali X min P itu sama dengan X kuadrat min XP. Nah, di sini luasnya akan mencapai maksimum jika L aksen itu sama dengan 0. Maka kita peroleh L aksennya 2X min P sama dengan 0. Maka 2X sama dengan min
plus P ya, karena ke sana jadi plus. Jadi X-nya sama dengan P per 2. Lalu untuk Y-nya sama dengan X min P. X-nya kita ganti P per 2 dikurangi P. Jadi min P per 2. Selanjutnya kita ketahui bahwa persegi itu mempunyai sisi P per 2, mempunyai sisi P per 2 dan P per 2. Nah, selanjutnya kita cari luasnya. Luasnya itu kan X kali Y, berarti P per 2 dikali P per 2. Itu berapa? Sama dengan 9. Yang tadi ini luas maksnya. Terus ini P kuadrat per 4 sama dengan 9. Jadi P kuadrat sama dengan 36. Jadi P-nya adalah 6. Tadi kan syaratnya P lebih dari 0. Maka P-nya adalah 6. Jadi nilai P sama dengan 6.